Kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini, Minggu 4 Januari 2026, saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, akan kembali melaporkan situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi. Hari ini hari ke-38 pasca bencana, dan sudah banyak yang kita lakukan. Di akhir minggu ini kita akan melihat rekap beberapa situasi yang akan kita sampaikan seperti berikut. Pertama, tentu saja berkaitan dengan rekapitulasi pencarian, pertolongan, identifikasi korban, dan penghitungan pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Untuk status darurat dan transisi darurat di Aceh ini masih ada perpanjangan tanggap darurat yang dilakukan oleh 10 daerah, transisi darurat 8 daerah. Di Sumatera Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir 2 daerah dan tidak diperpanjang. Jadi saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada kabupaten kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatera Utara sendiri saat ini sudah dalam status transisi darurat. Untuk kabupaten kota di Sumatera Barat, ini masih ada perpanjangan status tanggap darurat di 1 kabupaten, yaitu Agam. Kabupaten Agam ini yang beberapa kali hingga 3 hari yang lalu itu masih ada bencana longsor susulan. Jadi banjir lumpur diikuti oleh batu-batu besar yang di daerah disebut Galodo itu masih terjadi, karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang tapi durasi lama ini masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan. Kita masih terus memantau dan kita akan lakukan langkah-langkah yang bisa kita upayakan untuk aspek mitigasi supaya kondisi-kondisi potensi bencana longsor susulan khususnya di Kabupaten Agam ini bisa kita minimalkan. Selain Kabupaten Agam, ini di Sumatera Barat sudah tidak ada
kabupaten kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang. Untuk akses jalan dan jembatan, memang di akhir minggu ini proses pemulihan jembatan, khususnya pembangunan jembatan Beli sambil berjalan perbaikan jembatan utama terus dilakukan, dan beberapa fokus atensi adalah di komponen-komponen atau di titik-titik yang saat ini sudah mulai masuk ke dalam bagian Aceh bagian tengah. Jadi kita lihat beberapa waktu lalu saya melaporkan bahwa untuk jalan nasional itu semuanya sudah fungsional, sudah bisa dilewati. Tetapi ada titik-titik khususnya antara Biren ke Bener Meriah itu yang jembatannya itu masih dalam proses perbaikan, meskipun saat ini ada jalur alternatif sedikit melingkar yang bisa dilewati sehingga jalur ini masih sudah fungsional. Nah, ini perbaikan jembatan ini terus dilakukan, sudah banyak digeser jembatan-jembatan Beli seperti dilaporkan oleh Bapak Kasat kemarin sewaktu Bapak Presiden mengunjungi Aceh Tamiang. Kemudian kita memfokuskan seperti kemarin, besok adalah hari pertama sekolah, progres pembersihan sekolah masih terus dilakukan, demikian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, RSUD dan seterusnya, meskipun secara umum ini layanan sudah berfungsi. Selain itu, untuk air bersih ini masih terus diupayakan. Beberapa titik sebenarnya kita lihat nanti untuk penyediaan air bersih ini masih terus diupayakan dengan mobil tangki, kemudian toren, hidran, dan sumur bor. Selain itu, kita masih terus melakukan upaya dukungan mobilisasi dari pasien atau saudara-saudara kita yang memerlukan perawatan lanjutan di apakah itu Banda Aceh atau Medan, dari kabupaten kota yang saat ini aksesnya masih terbatas. Ada beberapa rekap yang kita himpun dari lapangan, jadi ini memang yang kita sampaikan adalah kondisi aktualnya. Jadi setelah mungkin kita menerima laporan ada perbaikan jaringan komunikasi dan seterusnya, tim kita di lapangan melihat secara langsung kondisi aktualnya memang untuk jaringan komunikasi khususnya yang berbasis seluler ini di daerah barat dan timur itu pada umumnya sudah berfungsi normal, tetapi kita lihat Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang itu masih ada gangguan atau belum optimal, bukan belum berjalan atau belum berfungsi, tetapi ini belum berjalan seperti normal sebelum bencana. Jaringan listrik juga untuk timur dan barat pada umumnya sudah mulai pulih, tetapi untuk tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang ini masih berproses upaya pemulihan khususnya penggantian tiang-tiang listrik yang terdampak bencana. Selain itu, ini sebaran kondisi situasi air bersih. Nah, kita lihat memang untuk PDAM itu masih cukup banyak daerah-daerah yang masih terganggu seperti kita laporkan sebelumnya, bahwa untuk PDAM ini mungkin memang waktu pemulihannya agak sedikit lama karena di samping harus mengganti ulang jaringan pipa, ini juga ada beberapa kabupaten kota yang memang sumber airnya itu terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga memang di beberapa titik ini sudah yang belum pulih ini bukan berarti tidak berjalan sama sekali, khususnya misalkan Aceh Utara itu sudah banyak jaringan PDAM yang bisa dimasuk kembali ke rumah-rumah masyarakat, tetapi belum pulih seperti semula. Artinya prosesnya masih berjalan, dan inilah yang kita dukung sementara ini dengan tangki, toren, kemudian sumur bor. Untuk kondisi ketersediaan BBM, SPBU, untuk wilayah timur, pesisir timur dan pesisir barat ini sudah pulih. Artinya
baik itu distribusi BBM di SPBU itu sudah beroperasi semua, hanya memang kita lihat kembali di daerah tengah, ini Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, itu masih ada beberapa. Untuk Aceh Tengah masih ada 4 SPBU yang masih dalam proses berfungsi, kemudian Benar Meriah dan Langsa itu meskipun SPBU beroperasi penuh, tetapi stoknya masih dalam proses untuk pulih seperti sedia kala. Benar Meriah ini stok di BBM masih kita dropping via udara, sedangkan untuk Gayo Lues itu masih ada 1 SPBU yang masih dalam proses untuk kembali berfungsi. Jadi ini situasi dari kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan BBM atau berfungsinya SPBU di kabupaten kota di Aceh. Untuk LPG, nah ini ada beberapa daerah juga yang sudah pulih. Untuk yang biru itu sudah seperti semula. Kemudian ada beberapa daerah yang masih proses penyediaannya itu bergantung pada distribusi via udara pada umumnya. Untuk daerah Aceh Tengah, PD ini meskipun bisa di dropping via darat, tetapi distribusi belum merata dan ini masih terus diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pertamina adalah dengan operasi pasar, tetapi ini masih terus dioptimalkan untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini peta sebaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, hampir semua sudah berfungsi, hanya puskesmas-puskesmas pembantu yang masih dalam tahap reoptimalisasi untuk bisa kembali berfungsi seperti normal atau sedia kala. Sebaran status Huntara, ini nanti kita detailkan di belakang, artinya ada daerah-daerah yang sudah berproses Huntara, jumlahnya nanti akan kita lihat. Sumatera Utara, ini untuk jaringan listrik dan telekomunikasi, meskipun sudah berfungsi, tetapi belum sepenuhnya itu ada di Tapanuli Utara dan Sibolga. Kemudian peta ketersediaan BBM, ini hanya di Tapanuli Selatan yang saat ini mungkin masih terus dilakukan optimalisasi. LPG itu di Sibolga, 1 titik yang masih terus lakukan optimalisasi atau pemenuhan kebutuhan LPG bagi masyarakat. Vaskes ada di Tapanuli Selatan yang masih dalam upaya pemulihan. Ada beberapa titik yang mungkin fasilitas fisiknya ini rusak dan dalam perbaikan. Sedangkan status Huntara saat ini sudah berjalan, baik itu identifikasi lahan, kemudian pembersihan lahan, dan juga beberapa titik sudah mulai pembangunan khususnya yang untuk Huntap. Memang di Sumatera Utara ini yang lebih banyak diinginkan atau diminta oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah langsung ke hunian tetap. Sumatera Barat, ini secara umum listrik dan telekomunikasi semua sudah pulih di seluruh kabupaten kota terdampak sebelumnya. Jadi memang progres pemulihan akses listrik dan akses energi dan telekomunikasi di Sumatera Barat sedikit lebih cepat karena akses jalan pun ini bisa dipulihkan lebih cepat. Untuk ketersediaan air bersih, meskipun masih memerlukan dukungan tangki air, ini di Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Padang, tetapi ini masih dalam kondisi terpenuhi semua dengan dukungan beberapa unit tangki air dan juga beberapa toilet portable di lokasi-lokasi daerah terdampak. BBM dan LPG, saat ini tidak ada gangguan di Sumatera Barat. Sekali lagi, kalau misalkan akses darat itu sudah pulih secara otomatis, juga distribusi menggunakan baik itu truk BBM maupun truk pengangkut LPG itu pasti akan bisa menjangkau seluruh kabupaten kota. Artinya di Sumatera Barat saat ini untuk BBM dan LPG di semua kabupaten itu stok memadai. Puskesmas dan rumah sakit di Sumatera Barat juga saat ini sudah pulih dan beroperasi semua.
Dan ini sekali lagi memang sangat-sangat tergantung pada percepatan pemulihan akses jalan, sehingga kalau misalkan akses jalan itu sudah pulih, tentu saja kebutuhan-kebutuhan dari operasional rumah sakit dan puskesmas, baik itu bahan medis habis pakai, kemudian bahan-bahan tertentu untuk operasi lanjutan dan seterusnya, ini bisa dilakukan dan didistribusikan dengan lebih cepat. Logistik ini terus dilakukan, jadi meskipun saat ini proses atau atensi di beberapa daerah sudah ke transisi darurat, artinya kita sudah mulai melihat percepatan-percepatan untuk penyediaan hunian, tetapi tentu saja untuk distribusi logistik di posko-posko kabupaten, posko kecamatan, dan beberapa titik di posko pengungsi yang masih ada hingga saat ini terus kita dorong. Aceh per hari ini 31,1 ton, 18 sorti udara, 16 ton, dan 10 truk dengan berat 15 ton, sehingga total 31 ton. Sumatera Utara ini ada 5 sorti udara dan darat, total 23,9 ton. Sedangkan Sumatera Barat ini dari 2 minggu terakhir ini semuanya sudah menggunakan jalur darat karena bisa lebih efektif dan tonase bisa lebih besar. Untuk distribusi logistik via udara saat ini kita fokus hanya untuk titik-titik pengungsi yang masih ada di lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjangkau ke posko kabupaten atau posko kecamatan. Jadi dorongan logistik untuk posko-posko di pusat pemerintahan kabupaten kota saat ini sudah mulai kita dorong dengan darat, sedangkan heli kita optimalkan untuk dorongan logistik di titik-titik yang saat ini masih jauh dari posko-posko kabupaten. Untuk hunian, ini sebaran status Huntara dan DTH di Provinsi Aceh. Memang untuk distribusi DTH Sabtu Minggu ini bank tidak melakukan distribusi. Kita harapkan mungkin mulai minggu depan bank juga bisa terus melakukan percepatan distribusi di akhir pekan. Kita harapkan ini akan menjadi salah satu strategi supaya bagi mereka yang tidak ke Huntara dengan adanya percepatan distribusi DTH ini, maka makin menurun persentase masyarakat yang saat ini masih di titik-titik pengungsian terpusat. Sumatera Utara ini status Huntara dan memang ada di beberapa titik kita lihat jumlah DTH itu melebihi unit yang rusak berat. Di Aceh juga ada DTH melebihi rumah yang rusak berat. Nah, ini dikarenakan ada saudara-saudara kita rumahnya itu kategorinya tidak rusak, tetapi tertimbun. Kita lihat di beberapa laporan visual untuk fisik rumahnya, dindingnya, dan secara umum atapnya dan seterusnya itu tidak dalam kategori secara keteknikan itu rusak berat, tetapi tidak bisa ditempati karena di dalamnya dipenuhi oleh lumpur dan seterusnya. Nah, untuk saudara-saudari kita dengan kondisi seperti itu, maka tetap akan diberikan dana tunggu hunian supaya sampai nanti proses pembersihan rumah ini bisa dilakukan dengan optimal dan rumahnya bisa digunakan kembali untuk sementara. Nah, nanti akan kita lihat apakah itu masuk dalam kawasan merah atau tidak, apakah itu memerlukan inisiatif atau opsi relokasi, nanti kita akan lihat setelah pasca pembersihan. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini dan kita akomodasi warga yang meminta DTH karena kondisi seperti itu. Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, juga ada di Sumatera Barat, sehingga bencana di Aceh ini memang ada beberapa kondisi-kondisi yang baru sebenarnya, sehingga ini terus akan dinamis. Kita akan melihat secara nyata kondisi di lapangan dan kesulitan-kesulitan masyarakat akan kita coba akomodasi dengan dukungan-dukungan yang ada yang diberikan pemerintah saat ini. Pembangunan Huntara itu masih terus dilakukan, Sabtu Minggu masih terus bekerja. Hingga
saat ini yang sedang berjalan pembangunan Huntara ini seperti kemarin dilaporkan ada sekitar 1.400 unit yang sedang berjalan. Artinya yang sudah ada rangka bangunannya dan sebagian besar sudah ada yang selesai seperti kemarin dilihat oleh Bapak Presiden. Nah, di samping itu juga sudah terus diperbanyak titik-titik lokasi yang sudah diusulkan oleh pemerintah, kemudian dilakukan pematangan lahan untuk segera bisa dilakukan pembangunan Huntara. Di titik-titik Huntara itu juga dibangun sumur bor komunal, jadi bukan sumur bor untuk rumah tangga, tapi sumur bor komunal yang nantinya bisa menjangkau atau memenuhi kebutuhan air bersih dalam satu kawasan. Modifikasi cuaca hingga hari ini terus kita lakukan, dan ini yang sebenarnya menjadi pegangan utama kita untuk bisa mengurangi potensi bencana susulan. Sekali lagi, karena saat ini kondisi atau kapasitas daya tampung dari saluran-saluran air utama ini, sungai dan lain-lain ini masih sangat terbatas karena tingginya sedimentasi dan lain-lain, sehingga hujan intensitas sedang pun kalau dia berlangsung lebih dari 2 jam itu bisa membuat luapan air. Inilah yang terjadi beberapa kali, tidak hanya di Aceh tapi juga Sumatera Barat, Agam, Padang ya. Padang di beberapa kali juga di Batu Busuk yang kita lihat ada sempat beberapa kali laporan visual yang cukup deras, karena ini memang kapasitas daya tampung dari saluran utama ini belum optimal. Tentu saja kita terus melakukan percepatan normalisasi saluran di darat, khususnya titik-titik yang kita identifikasi di jalur-jalur sungai yang baru ini selalu menimbulkan luapan air ketika hujan. Dan kemarin juga sudah disampaikan inisiatif dari Kementerian Pertahanan akan dilakukan pengurukan mulai dari muaranya. Jadi tidak hanya di badan sungai yang ada di darat, tapi juga nanti mulai dari muara naik ke atas dengan menggunakan kapal dredging yang lebih besar, sehingga proses pendalaman saluran ini bisa lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya laporkan di akhir minggu ini. Tentu saja ini semua tahapan kita upayakan dilakukan dengan optimal. Kami terus terang akan berusaha seoptimal mungkin untuk mendayagunakan seluruh resource sumber daya yang ada, dan tentu saja kita mengharapkan kerjasama yang erat dari segenap entitas yang terlibat di 3 provinsi ini, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, BUMN, perusahaan swasta, relawan, dan hingga ke individu-individu yang terus kontinu memberikan dukungan baik itu logistik maupun bentuk-bentuk dukungan yang lain. Mungkin demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini, Minggu 4 Januari 2026, saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, akan kembali melaporkan situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi. Hari ini hari ke-38 pasca bencana, dan sudah banyak yang kita lakukan. Di akhir minggu ini kita akan melihat rekap beberapa situasi yang akan kita sampaikan berikut. Pertama, tentu saja berkaitan dengan rekapitulasi pencarian, pertolongan, identifikasi korban, dan penghitungan pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Untuk status darurat dan transisi darurat di Aceh ini masih ada perpanjangan tanggap darurat yang dilakukan oleh 10 daerah, transisi darurat 8 daerah. Di Sumatera Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir 2 daerah dan tidak diperpanjang. Jadi saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada kabupaten kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatera Utara sendiri saat ini sudah dalam status transisi darurat. Untuk kabupaten kota di Sumatera Barat, ini masih ada perpanjangan status tanggap darurat di 1 kabupaten, yaitu Agam. Kabupaten Agam ini yang beberapa kali hingga 3 hari yang lalu itu masih ada bencana longsor susulan. Jadi banjir lumpur diikuti oleh batu-batu besar yang di daerah disebut Galodo itu masih terjadi, karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang tapi durasi lama ini masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan. Kita masih terus memantau dan kita akan lakukan langkah-langkah yang bisa kita upayakan untuk aspek mitigasi supaya kondisi-kondisi potensi bencana longsor susulan khususnya di Kabupaten Agam ini bisa kita minimalkan. Selain Kabupaten Agam, ini di Sumatera Barat sudah tidak ada
kabupaten kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang. Untuk akses jalan dan jembatan, memang di akhir minggu ini proses pemulihan jembatan, khususnya pembangunan jembatan Beli sambil berjalan perbaikan jembatan utama terus dilakukan, dan beberapa fokus atensi adalah di komponen-komponen atau di titik-titik yang saat ini sudah mulai masuk ke dalam bagian Aceh bagian tengah. Jadi kita lihat beberapa waktu lalu saya melaporkan bahwa untuk jalan nasional itu semuanya sudah fungsional, sudah bisa dilewati. Tetapi ada titik-titik khususnya antara Biren ke Bener Meriah itu yang jembatannya itu masih dalam proses perbaikan, meskipun saat ini ada jalur alternatif sedikit melingkar yang bisa dilewati sehingga jalur ini masih sudah fungsional. Nah, ini perbaikan jembatan ini terus dilakukan, sudah banyak digeser jembatan-jembatan Beli seperti dilaporkan oleh Bapak Kasat kemarin sewaktu Bapak Presiden mengunjungi Aceh Tamiang. Kemudian kita memfokuskan seperti kemarin, besok adalah hari pertama sekolah, progres pembersihan sekolah masih terus dilakukan, demikian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, RSUD dan seterusnya, meskipun secara umum ini layanan sudah berfungsi. Selain itu, untuk air bersih ini masih terus diupayakan. Beberapa titik sebenarnya kita lihat nanti untuk penyediaan air bersih ini masih terus diupayakan dengan mobil tangki, kemudian toren, hidran, dan sumur bor. Selain itu, kita masih terus melakukan upaya dukungan mobilisasi dari pasien atau saudara-saudara kita yang memerlukan perawatan lanjutan di apakah itu Banda Aceh atau Medan, dari kabupaten kota yang saat ini aksesnya masih terbatas. Ada beberapa rekap yang kita himpun dari lapangan, jadi ini memang yang kita sampaikan adalah kondisi aktualnya. Jadi setelah mungkin kita menerima laporan ada perbaikan jaringan komunikasi dan seterusnya, tim kita di lapangan melihat secara langsung kondisi aktualnya memang untuk jaringan komunikasi khususnya yang berbasis seluler ini di daerah barat dan timur itu pada umumnya sudah berfungsi normal, tetapi kita lihat Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang itu masih ada gangguan atau belum optimal. Bukan belum berjalan atau belum berfungsi, tetapi ini belum berjalan seperti normal sebelum bencana. Jaringan listrik juga untuk timur dan barat pada umumnya sudah mulai pulih, tetapi untuk tengah, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang ini masih berproses upaya pemulihan khususnya penggantian tiang-tiang listrik yang terdampak bencana. Selain itu, ini sebaran kondisi situasi air bersih. Nah, kita lihat memang untuk PDAM itu masih cukup banyak daerah-daerah yang masih terganggu seperti kita laporkan sebelumnya, bahwa untuk PDAM ini mungkin memang waktu pemulihannya agak sedikit lama karena di samping harus mengganti ulang jaringan pipa, ini juga ada beberapa kabupaten kota yang memang sumber airnya itu terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga memang di beberapa titik ini sudah yang belum pulih ini bukan berarti tidak berjalan sama sekali, khususnya misalkan Aceh Utara itu sudah banyak jaringan PDAM yang bisa dimasuk kembali ke rumah-rumah masyarakat, tetapi belum pulih seperti semula. Artinya prosesnya masih berjalan, dan inilah yang kita dukung sementara ini dengan tangki, toren, kemudian sumur bor. Untuk kondisi ketersediaan BBM, SPBU, untuk wilayah timur, pesisir timur dan pesisir barat ini sudah pulih.
Artinya baik itu distribusi BBM di SPBU itu sudah beroperasi semua, hanya memang kita lihat kembali di daerah tengah, ini Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, itu masih ada beberapa. Untuk Aceh Tengah masih ada 4 SPBU yang masih dalam proses berfungsi, kemudian Benar Meriah dan Langsa itu meskipun SPBU beroperasi penuh, tetapi stoknya masih dalam proses untuk pulih seperti sedia kala. Benar Meriah ini stok di BBM masih kita dropping via udara, sedangkan untuk Gayo Lues itu masih ada 1 SPBU yang masih dalam proses untuk kembali berfungsi. Jadi ini situasi dari kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan BBM atau berfungsinya SPBU di kabupaten kota di Aceh. Untuk LPG, nah ini ada beberapa daerah juga yang sudah pulih. Untuk yang biru itu sudah seperti semula. Kemudian ada beberapa daerah yang masih proses penyediaannya itu bergantung pada distribusi via udara pada umumnya. Untuk daerah Aceh Tengah, PD ini meskipun bisa di dropping via darat, tetapi distribusi belum merata dan ini masih terus diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pertamina adalah dengan operasi pasar, tetapi ini masih terus dioptimalkan untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini peta sebaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, hampir semua sudah berfungsi, hanya puskesmas-puskesmas pembantu yang masih dalam tahap reoptimalisasi untuk bisa kembali berfungsi seperti normal atau sedia kala. Sebaran status Huntara, ini nanti akan kita detailkan di belakang, artinya ada daerah-daerah yang sudah berproses Huntara, jumlahnya nanti akan kita lihat. Sumatera Utara, ini untuk jaringan listrik dan telekomunikasi, meskipun sudah berfungsi, tetapi belum sepenuhnya itu ada di Tapanuli Utara dan Sibolga. Kemudian peta ketersediaan BBM, ini hanya di Tapanuli Selatan yang saat ini mungkin masih terus dilakukan optimalisasi. LPG itu di Sibolga, 1 titik yang masih terus dilakukan optimalisasi atau pemenuhan kebutuhan LPG bagi masyarakat. Vaskes ada di Tapanuli Selatan yang masih dalam upaya pemulihan. Ada beberapa titik yang mungkin fasilitas fisiknya ini rusak dan dalam perbaikan. Sedangkan status Huntara saat ini sudah berjalan, baik itu identifikasi lahan, kemudian pembersihan lahan, dan juga beberapa titik sudah mulai pembangunan khususnya yang untuk Huntap. Memang di Sumatera Utara ini yang lebih banyak diinginkan atau diminta oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah langsung ke hunian tetap. Sumatera Barat, ini secara umum listrik dan telekomunikasi semua sudah pulih di seluruh kabupaten kota terdampak sebelumnya. Jadi memang progres pemulihan akses listrik dan akses energi dan telekomunikasi di Sumatera Barat sedikit lebih cepat karena akses jalan pun ini bisa dipulihkan lebih cepat. Untuk ketersediaan air bersih, meskipun masih memerlukan dukungan tangki air, ini di Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Padang, tetapi ini masih dalam kondisi terpenuhi semua dengan dukungan beberapa unit tangki air dan juga beberapa toilet portable di lokasi-lokasi daerah terdampak. BBM dan LPG, saat ini tidak ada gangguan di Sumatera Barat. Sekali lagi, kalau misalkan akses darat itu sudah pulih secara otomatis, juga distribusi menggunakan baik itu truk BBM maupun truk pengangkut LPG, itu pasti akan bisa menjangkau seluruh kabupaten kota. Artinya di Sumatera Barat saat ini untuk BBM dan LPG di semua kabupaten itu stok memadai. Puskesmas dan rumah sakit di Sumatera Barat juga saat ini sudah pulih dan beroperasi semua.
Dan ini sekali lagi memang sangat-sangat tergantung pada percepatan pemulihan akses jalan, sehingga kalau misalkan akses jalan itu sudah pulih, tentu saja kebutuhan-kebutuhan dari operasional rumah sakit dan puskesmas, baik itu bahan medis habis pakai, kemudian bahan-bahan tertentu untuk operasi lanjutan dan seterusnya, ini bisa dilakukan dan didistribusikan dengan lebih cepat. Logistik ini terus dilakukan, jadi meskipun saat ini proses atau atensi di beberapa daerah sudah ke transisi darurat, artinya kita sudah mulai melihat percepatan-percepatan untuk penyediaan hunian, tetapi tentu saja untuk distribusi logistik di posko-posko kabupaten, posko kecamatan, dan beberapa titik di posko pengungsi yang masih ada hingga saat ini terus kita dorong. Aceh per hari ini 31,1 ton, 18 sorti udara, 16 ton, dan 10 truk dengan berat 15 ton, sehingga total 31 ton. Sumatera Utara ini ada 5 sorti udara dan darat, total 23,9 ton. Sedangkan Sumatera Barat ini dari 2 minggu terakhir ini semuanya sudah menggunakan jalur darat karena bisa lebih efektif dan tonase bisa lebih besar. Untuk distribusi logistik via udara saat ini kita fokus hanya untuk titik-titik pengungsi yang masih ada di lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjangkau ke posko kabupaten atau posko kecamatan. Jadi dorongan logistik untuk posko-posko di pusat pemerintahan kabupaten kota saat ini sudah mulai kita dorong dengan darat, sedangkan heli kita optimalkan untuk dorongan logistik di titik-titik yang saat ini masih jauh dari posko-posko kabupaten. Untuk hunian, ini sebaran status Huntara dan DTH di Provinsi Aceh. Memang untuk distribusi DTH Sabtu Minggu ini bank tidak melakukan distribusi. Kita harapkan mungkin mulai minggu depan bank juga bisa terus melakukan percepatan distribusi di akhir pekan. Kita harapkan ini akan menjadi salah satu strategi supaya bagi mereka yang tidak ke Huntara dengan adanya percepatan distribusi DTH ini, maka makin menurun persentase masyarakat yang saat ini masih di titik-titik pengungsian terpusat. Sumatera Utara ini status Huntara dan memang ada di beberapa titik kita lihat jumlah DTH itu melebihi unit yang rusak berat. Di Aceh juga ada DTH melebihi rumah yang rusak berat. Nah, ini dikarenakan ada saudara-saudara kita rumahnya itu kategorinya tidak rusak, tetapi tertimbun. Kita lihat di beberapa laporan visual untuk fisik rumahnya, dindingnya, dan secara umum atapnya dan seterusnya itu tidak dalam kategori secara keteknikan itu rusak berat, tetapi tidak bisa ditempati karena di dalamnya dipenuhi oleh lumpur dan seterusnya. Nah, untuk saudara-saudari kita dengan kondisi seperti itu, maka tetap akan diberikan dana tunggu hunian supaya sampai nanti proses pembersihan rumah ini bisa dilakukan dengan optimal dan rumahnya bisa digunakan kembali untuk sementara. Nah, nanti akan kita lihat apakah itu masuk dalam kawasan merah atau tidak, apakah itu memerlukan inisiatif atau opsi relokasi, nanti kita akan lihat setelah pasca pembersihan. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini dan kita akomodasi warga yang meminta DTH karena kondisi seperti itu. Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, juga ada di Sumatera Barat, sehingga bencana di Aceh ini memang ada beberapa kondisi-kondisi yang baru sebenarnya, sehingga ini terus akan dinamis. Kita akan melihat secara nyata kondisi di lapangan dan kesulitan-kesulitan masyarakat akan kita coba akomodasi dengan dukungan-dukungan yang ada yang diberikan pemerintah saat ini. Pembangunan Huntara itu masih terus dilakukan, Sabtu Minggu masih terus bekerja hingga saat ini. Yang sedang berjalan
pembangunan Huntara ini seperti kemarin dilaporkan ada sekitar 1.400 unit yang sedang berjalan. Artinya yang sudah ada rangka bangunannya dan sebagian besar sudah ada yang selesai seperti kemarin dilihat oleh Bapak Presiden. Nah, di samping itu juga sudah terus diperbanyak titik-titik lokasi yang sudah diusulkan oleh pemerintah, kemudian dilakukan pematangan lahan untuk segera bisa dilakukan pembangunan Huntara. Di titik-titik Huntara itu juga dibangun sumur bor komunal, jadi bukan sumur bor untuk rumah tangga, tapi sumur bor komunal yang nantinya bisa menjangkau atau memenuhi kebutuhan air bersih dalam satu kawasan. Modifikasi cuaca hingga hari ini terus kita lakukan, dan ini yang sebenarnya menjadi pegangan utama kita untuk bisa mengurangi potensi bencana susulan. Sekali lagi, karena saat ini kondisi atau kapasitas daya tampung dari saluran-saluran air utama ini, sungai dan lain-lain ini masih sangat terbatas karena tingginya sedimentasi dan lain-lain, sehingga hujan intensitas sedang pun kalau dia berlangsung lebih dari 2 jam itu bisa membuat luapan air. Inilah yang terjadi beberapa kali, tidak hanya di Aceh tapi juga Sumatera Barat, Agam, Padang ya. Padang di beberapa kali juga di Batu Busuk yang kita lihat ada sempat beberapa kali laporan visual yang cukup deras, karena ini memang kapasitas daya tampung dari saluran utama ini belum optimal. Tentu saja kita terus melakukan percepatan normalisasi saluran di darat, khususnya titik-titik yang kita identifikasi di jalur-jalur sungai yang baru ini selalu menimbulkan luapan air ketika hujan. Dan kemarin juga sudah disampaikan inisiatif dari Kementerian Pertahanan akan dilakukan pengurukan mulai dari muaranya. Jadi tidak hanya di badan sungai yang ada di darat, tapi juga nanti mulai dari muara naik ke atas dengan menggunakan kapal dredging yang lebih besar, sehingga proses pendalaman saluran ini bisa lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya laporkan di akhir minggu ini. Tentu saja ini semua tahapan kita upayakan dilakukan dengan optimal. Kami terus terang akan berusaha seoptimal mungkin untuk mendayagunakan seluruh resource sumber daya yang ada, dan tentu saja kita mengharapkan kerjasama yang erat dari segenap entitas yang terlibat di 3 provinsi ini, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, BUMN, perusahaan swasta, relawan, dan hingga ke individu-individu yang terus kontinu memberikan dukungan baik itu logistik maupun bentuk-bentuk dukungan yang lain. Mungkin demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore hari ini, Minggu 4 Januari 2026, saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, akan kembali melaporkan situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi. Hari ini hari ke-38 pasca bencana, dan sudah banyak yang kita lakukan. Di akhir minggu ini kita akan melihat rekap beberapa situasi yang akan kita sampaikan berikut. Pertama, tentu saja berkaitan dengan rekapitulasi pencarian, pertolongan, identifikasi korban, dan penghitungan pemutakhiran jumlah dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Untuk status darurat dan transisi darurat di Aceh ini masih ada perpanjangan tanggap darurat yang dilakukan oleh 10 daerah, transisi darurat 8 daerah. Di Sumatera Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir 2 daerah dan tidak diperpanjang. Jadi saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada kabupaten kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatera Utara sendiri saat ini sudah dalam status transisi darurat. Untuk kabupaten kota di Sumatera Barat, ini masih ada perpanjangan status tanggap darurat di 1 kabupaten, yaitu Agam. Kabupaten Agam ini yang beberapa kali hingga 3 hari yang lalu itu masih ada bencana longsor susulan. Jadi banjir lumpur diikuti oleh batu-batu besar yang di daerah disebut Galodo itu masih terjadi, karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang tapi durasi lama ini masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan. Kita masih terus memantau dan kita akan lakukan langkah-langkah yang bisa kita upayakan untuk aspek mitigasi supaya kondisi-kondisi potensi bencana longsor susulan khususnya di Kabupaten Agam ini bisa kita minimalkan.
Selain Kabupaten Agam, ini di Sumatera Barat sudah tidak ada kabupaten kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang. Untuk akses jalan dan jembatan, memang di akhir minggu ini proses pemulihan jembatan, khususnya pembangunan jembatan Beli sambil berjalan perbaikan jembatan utama terus dilakukan, dan beberapa fokus atensi adalah di komponen-komponen atau di titik-titik yang saat ini sudah mulai masuk ke dalam bagian Aceh bagian tengah. Jadi kita lihat beberapa waktu lalu saya melaporkan bahwa untuk jalan nasional itu semuanya sudah fungsional, sudah bisa dilewati. Tetapi ada titik-titik khususnya antara Biren ke Benar Meriah itu yang jembatannya itu masih dalam proses perbaikan, meskipun saat ini ada jalur alternatif sedikit melingkar yang bisa dilewati sehingga jalur ini masih sudah fungsional. Nah, ini perbaikan jembatan ini terus dilakukan, sudah banyak digeser jembatan-jembatan Beli seperti dilaporkan oleh Bapak Kasat kemarin sewaktu Bapak Presiden mengunjungi Aceh Tamiang. Kemudian kita mau fokuskan seperti kemarin, besok adalah hari pertama sekolah, progres pembersihan sekolah masih terus dilakukan, demikian juga dengan fasilitas-fasilitas kesehatan, RSUD dan seterusnya, meskipun secara umum ini layanan sudah berfungsi. Selain itu, untuk air bersih ini masih terus diupayakan. Beberapa titik sebenarnya kita lihat nanti untuk penyediaan air bersih ini masih terus diupayakan dengan mobil tangki, kemudian toren, hidran, dan sumur bor. Selain itu, kita masih terus melakukan upaya dukungan mobilisasi dari pasien atau saudara-saudara kita yang memerlukan perawatan lanjutan di apakah itu Banda Aceh atau Medan dari kabupaten kota yang saat ini aksesnya masih terbatas. Ada beberapa rekap yang kita himpun dari lapangan, jadi ini memang yang kita sampaikan adalah kondisi aktualnya. Jadi setelah mungkin kita menerima laporan ada perbaikan jaringan komunikasi dan seterusnya, tim kita di lapangan melihat secara langsung kondisi aktualnya memang untuk jaringan komunikasi khususnya yang berbasis seluler ini di daerah barat dan timur itu pada umumnya sudah berfungsi normal, tetapi kita lihat Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang itu masih ada gangguan atau belum optimal. Bukan belum berjalan atau belum berfungsi, tetapi ini belum berjalan seperti normal sebelum bencana. Jaringan listrik juga untuk timur dan barat pada umumnya sudah mulai pulih, tetapi untuk tengah, Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang ini masih berproses upaya pemulihan khususnya penggantian tiang-tiang listrik yang terdampak bencana. Selain itu, ini sebaran kondisi situasi air bersih. Nah, kita lihat memang untuk PDAM itu masih cukup banyak daerah-daerah yang masih terganggu seperti kita laporkan sebelumnya, bahwa untuk PDAM ini mungkin memang waktu pemulihannya agak sedikit lama karena di samping harus mengganti ulang jaringan pipa, ini juga ada beberapa kabupaten kota yang memang sumber airnya itu terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga memang di beberapa titik ini sudah yang belum pulih ini bukan berarti tidak berjalan sama sekali, khususnya misalkan Aceh Utara itu sudah banyak jaringan PDAM yang bisa dimasuk kembali ke rumah-rumah masyarakat, tetapi belum pulih seperti semula. Artinya prosesnya masih berjalan, dan inilah yang kita dukung sementara ini dengan tangki, toren, kemudian sumur bor. Untuk kondisi ketersediaan BBM, SPBU, untuk wilayah timur, pesisir timur dan pesisir barat
ini sudah pulih, artinya baik itu distribusi BBM di SPBU itu sudah beroperasi semua, hanya memang kita lihat kembali di daerah tengah, ini Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, itu masih ada beberapa. Untuk Aceh Tengah masih ada 4 SPBU yang masih dalam proses berfungsi, kemudian Benar Meriah dan Langsa itu meskipun SPBU beroperasi penuh, tetapi stoknya masih dalam proses untuk pulih seperti sedia kala. Benar Meriah ini stok di BBM masih kita dropping via udara, sedangkan untuk Gayo Lues itu masih ada 1 SPBU yang masih dalam proses untuk kembali berfungsi. Jadi ini situasi dari kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan BBM atau berfungsinya SPBU di kabupaten kota di Aceh. Untuk LPG, nah ini ada beberapa daerah juga yang sudah pulih. Untuk yang biru itu sudah seperti semula. Kemudian ada beberapa daerah yang masih proses penyediaannya itu bergantung pada distribusi via udara pada umumnya. Untuk daerah Aceh Tengah, PD ini meskipun bisa di dropping via darat, tetapi distribusi belum merata dan ini masih terus diupayakan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pertamina adalah dengan operasi pasar, tetapi ini masih terus dioptimalkan untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini peta sebaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, hampir semua sudah berfungsi, hanya puskesmas-puskesmas pembantu yang masih dalam tahap reoptimalisasi untuk bisa kembali berfungsi seperti normal atau sedia kala. Sebaran status Huntara, ini nanti kita detailkan di belakang, artinya ada daerah-daerah yang sudah berproses Huntara, jumlahnya nanti akan kita lihat. Sumatera Utara, ini untuk jaringan listrik dan telekomunikasi, meskipun sudah berfungsi, tetapi belum sepenuhnya itu ada di Tapanuli Utara dan Sibolga. Kemudian peta ketersediaan BBM, ini hanya di Tapanuli Selatan yang saat ini mungkin masih terus dilakukan optimalisasi. LPG itu di Sibolga, 1 titik yang masih terus dilakukan optimalisasi atau pemenuhan kebutuhan LPG bagi masyarakat. Vaskes ada di Tapanuli Selatan yang masih dalam upaya pemulihan. Ada beberapa titik yang mungkin fasilitas fisiknya ini rusak dan dalam perbaikan. Sedangkan status Huntara saat ini sudah berjalan, baik itu identifikasi lahan, kemudian pembersihan lahan, dan juga beberapa titik sudah mulai pembangunan khususnya yang untuk Huntap. Memang di Sumatera Utara ini yang lebih banyak diinginkan atau diminta oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah langsung ke hunian tetap. Sumatera Barat, ini secara umum listrik dan telekomunikasi semua sudah pulih di seluruh kabupaten kota terdampak sebelumnya. Jadi memang progres pemulihan akses listrik dan akses energi dan telekomunikasi di Sumatera Barat sedikit lebih cepat karena akses jalan pun ini bisa dipulihkan lebih cepat. Untuk ketersediaan air bersih, meskipun masih memerlukan dukungan tangki air, ini di Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Padang, tetapi ini masih dalam kondisi terpenuhi semua dengan dukungan beberapa unit tangki air dan juga beberapa toilet portable di lokasi-lokasi daerah terdampak. BBM dan LPG, saat ini tidak ada gangguan di Sumatera Barat. Sekali lagi, kalau misalkan akses darat itu sudah pulih secara otomatis, juga distribusi menggunakan baik itu truk BBM maupun truk pengangkut LPG, itu pasti akan bisa menjangkau seluruh kabupaten kota. Artinya di Sumatera Barat saat ini untuk BBM dan LPG di semua kabupaten itu stok memadai. Puskesmas dan rumah sakit di Sumatera Barat juga saat ini sudah pulih dan beroperasi semua.
Dan ini sekali lagi memang sangat-sangat tergantung pada percepatan pemulihan akses jalan, sehingga kalau misalkan akses jalan itu sudah pulih, tentu saja kebutuhan-kebutuhan dari operasional rumah sakit dan puskesmas, baik itu bahan medis habis pakai, kemudian bahan-bahan tertentu untuk operasi lanjutan dan seterusnya, ini bisa dilakukan dan didistribusikan dengan lebih cepat. Logistik ini terus dilakukan, jadi meskipun saat ini proses atau atensi di beberapa daerah sudah ke transisi darurat, artinya kita sudah mulai melihat percepatan-percepatan untuk penyediaan hunian, tetapi tentu saja untuk distribusi logistik di posko-posko kabupaten, posko kecamatan, dan beberapa titik di posko pengungsi yang masih ada hingga saat ini terus kita dorong. Aceh per hari ini 31,1 ton, 18 sorti udara, 16 ton, dan 10 truk dengan berat 15 ton, sehingga total 31 ton. Sumatera Utara ini ada 5 sorti udara dan darat, total 23,9 ton. Sedangkan Sumatera Barat ini dari 2 minggu terakhir ini semuanya sudah menggunakan jalur darat karena bisa lebih efektif dan tonase bisa lebih besar. Untuk distribusi logistik via udara saat ini kita fokus hanya untuk titik-titik pengungsi yang masih ada di lokasi-lokasi yang memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjangkau ke posko kabupaten atau posko kecamatan. Jadi dorongan logistik untuk posko-posko di pusat pemerintahan kabupaten kota saat ini sudah mulai kita dorong dengan darat, sedangkan heli kita optimalkan untuk dorongan logistik di titik-titik yang saat ini masih jauh dari posko-posko kabupaten. Untuk hunian, ini sebaran status Huntara dan DTH di Provinsi Aceh. Memang untuk distribusi DTH Sabtu Minggu ini bank tidak melakukan distribusi. Kita harapkan mungkin mulai minggu depan bank juga bisa terus melakukan percepatan distribusi di akhir pekan. Kita harapkan ini akan menjadi salah satu strategi supaya bagi mereka yang tidak ke Huntara dengan adanya percepatan distribusi DTH ini, maka makin menurun persentase masyarakat yang saat ini masih di titik-titik pengungsian terpusat. Sumatera Utara ini status Huntara dan memang ada di beberapa titik kita lihat jumlahnya itu melebihi unit yang rusak berat. Di Aceh juga ada DTH melebihi rumah yang rusak berat. Nah, ini dikarenakan ada saudara-saudara kita rumahnya itu kategorinya tidak rusak, tetapi tertimbun. Kita lihat di beberapa laporan visual untuk fisik rumahnya, dindingnya, dan secara umum atapnya dan seterusnya itu tidak dalam kategori secara keteknikan itu rusak berat, tetapi tidak bisa ditempati karena di dalamnya dipenuhi oleh lumpur dan seterusnya. Nah, untuk saudara-saudari kita dengan kondisi seperti itu, maka tetap akan diberikan dana tunggu hunian supaya sampai nanti proses pembersihan rumah ini bisa dilakukan dengan optimal dan rumahnya bisa digunakan kembali untuk sementara. Nah, nanti akan kita lihat apakah itu masuk dalam kawasan merah atau tidak, apakah itu memerlukan inisiatif atau opsi relokasi, nanti kita akan lihat setelah pasca pembersihan. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini dan kita akomodasi warga yang meminta DTH karena kondisi seperti itu. Tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, juga ada di Sumatera Barat, sehingga bencana di Aceh ini memang ada beberapa kondisi-kondisi yang baru sebenarnya, sehingga ini terus akan dinamis. Kita akan melihat secara nyata kondisi di lapangan dan kesulitan-kesulitan masyarakat akan kita coba akomodasi dengan dukungan-dukungan yang ada yang diberikan pemerintah saat ini. Pembangunan Huntara itu masih terus dilakukan, Sabtu Minggu masih terus bekerja, hingga ini sedang berjalan pembangunan Huntara ini seperti kemarin kan ada 4 berjalan.
Artinya yang sudah ada rangka bangunannya dan sebagian besar sudah ada yang selesai seperti kemarin dilihat oleh Bapak Presiden. Nah, di samping itu juga sudah terus diperbanyak titik-titik lokasi yang sudah diusulkan oleh pemerintah, kemudian dilakukan pematangan lahan untuk segera bisa dilakukan pembangunan huntara. Di titik Download Tribun X